Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Sulaiman Raja SK. Kepada Bapak dengan hormat disilakan.
hormati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam ini Masjid Besar Al-Manar Tempe bisa menyelenggarakan salah satu acara yang besar, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama antara panitia, pengurus, ibu-ibu, para wanita Masjid Al-Manar Tempe, remaja masjid, mahasiswa KKLP dari Said Asadia, serta masyarakat sekitar Masjid Al-Manar Tempe. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah meluangkan waktu datang kemari untuk memberikan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga apa yang beliau sampaikan sebentar dapat teraktualisasi dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini pula saya ingin berterima kasih kepada seluruh undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu atas kehadirannya di Masjid Besar Al-Manar Tempe ini. Dan saya juga tak lupa menyampaikan mohon maaf jika dalam acara ini ada yang tidak berkenan di hati kita semua, karena kita sadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan ada milik Allah SWT. Akhirul kalam, saya mengucapkan wabillahi taufiq wassalaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Camat kepada Bapak dengan hormat disilakan. Syukur kita di apa sih itu? Nama jabatan kembali politik siap ya ada. Namun cantik kita tidak tuh kemalasi, ya. Namun kalau kita kemalasi lagi boleh nih. Namun itu lalu maka utang di rime kemalasi itu siap. Jadi yang harus kita syukuri malam kaki bahwa kita sehat, kita muka. Sirup pemakan kita berkabung kita barang kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin pesankan sebagai pemerintah kecamatan akhir-akhir ini kami berani Pak, terlalu seperti yang kami harus selesaikan dan jadi apa di masalah gara-gara tanah sejak kami gara-gara yang persoalkan di dunia ini Pak, yang paling penting adalah silaturahmi. Namun berdiri yang penting ada dapat silaturahmi antara pemerintah dan rakyat, antara masyarakat dan masyarakat, antara satu rumah, ibu, bapak, malah kita bagi bola, dia lah di bagi bola di Mesir, bagi darah di Mesir, atau orang boleh kita bercembaran, bagi bola kita mati kita boleh minum macam mati yang suya, kan banyak apa itu? Pada itu ada jauh, apa kita kerja, ekonomi berboleh. Yang kita kerja tidak ada sesuatu, hanya begitu. Saya berharap di kecamatan ini 16 kelurahan, 124 RT, 34 lingkungan, kurang lebih 15 rumah tangga dengan luas wilayah 3.600 hektar. Masyarakatnya 61 jiwa, 29.000 perempuan, 32.000 perempuan, 29.000 laki. Ini aturan besar ya Pak. Rahmat dan persatuan apabila satu daerah berkembang, apabila satu daerah masyarakat memadani, sejahtera, harus angkuh, harus lakukan kuat. Barangkali saya kadang pun baca dalam sedikit, dan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Bupati Wajo kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad
wa alihi wasahbihi wa Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini senantiasa mengajak kita semua selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita hadir di sini tentu berkat rahmat Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Dan izinkan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hal yang berbeda di beberapa tempat. Yang pertama, seluruh ketua yang dihadiri ini adalah perempuan. Tadi isinya perempuan, ketua panitianya perempuan, yang hadir banyak, lebih banyak perempuan daripada laki-laki di sini. Jadi memang ini agak luar biasa pertemuan ini. Mudah-mudahan karena perempuan adalah tulang punggung bagaimana melahirkan generasi yang berkualitas, yang punya tingkat pendidikan yang cukup, pengetahuan yang cukup, tetapi juga punya akhlak yang mulia. Ini banyak ditentukan oleh peran ibu, tetapi bapak tidak boleh lepaskan. Harapan saya, Pak Omar sama-sama berdoa, mudah-mudahan Pak Bupati dan saya diberikan kesehatan, tetap dalam keadaan harmonis menjalankan pemerintahan, sehingga semua tenaga dan pemikiran Pak Bupati dan saya kita juruskan untuk masyarakat Wajo. Saya takut terlalu lama, lebih baik sesuai dengan substansi acara kita dengarkan hikmah Israel, dan saya tutup dengan rasa bahagia, bangga. Mudah-mudahan Isra Mi'raj yang kita ini insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus pembacaan doa oleh Ustadz Al-Mayadi Al-Ghifari, SPDI MPDI dari Kabupaten Bulukumba. Kepada Bapak Ustadz dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wakalailan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul ladzi
wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasabak masih nak Allah Ta'ala kepada kasihan dari orang masyarakat. Degaga kata lain sanadina untuk melindungi cendil orang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan barakah Isra derajat ini yang punya masalah, mudah-mudahan Allah kurangi masalahnya. Amin. Mudah-mudahan barakah Isra derajat ini yang punya sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan barakah Isra derajat ini yang punya anak, yang tidak punya anak, mudah-mudahan Allah lahirkan anak yang soleh dan salehah. Amin. Mudah-mudahan barakah Isra derajat ini yang mau masuk calon bupati, mudah-mudahan bisa menjadi bupati waktu ke depan. Amin. Mudah-mudahan barakah Isra derajat ini anggota DPR yang belum menikah cepat. Nah, baik itu. Oke. Kepada seluruh hadirin yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita salamakan baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat kelak. Alam silakan perlu tahu dari kosong ini justru kasih di akhirat. Bagusnya mungkin biarlah kita kehidupan biasa-biasa saja, justru akan luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang intinya dapat para kafir semiatungan. Buat apa orang pikir jabatan? Justru kejabatannya untuk menjerumuskan kebenaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa orang kaya? Justru kekayaannya itu untuk menzalimi orang lain. Benarkah? Benar tidak? Nah, makanya contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tahu maka kue kata Allah bilang Ustaz, tidak usah kita perlihatkan Rasul sama dengan kita. Apakah mau sama dengan Rasul? Apakah mau sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan pernah bakalan menyamai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dijamin oleh Allah Ta'ala di surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosa-dosanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh malaikat. Saking cintanya para Rasul terhadap kita, Rasul pemimpin luar biasa, tidak ada samanya pemimpin di dunia ini. Ingat ketika Rasul dalam keadaan sakrat, waktu dalam ayat kita, dia berkata kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apa hakmu di hadapan Allah? Ada hakmu mengolor oleh Allah Ta'ala. Kemudian malaikat Israel tidak bisa menjawab. Maka datang perintah dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, semua malaikat yang ada di langit yang ada di bumi, semua berjajaran untuk menjemput arwahmu ya Rasulullah. Semua bidadari pada hari kosong untuk mendirikan bendera kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada orang minta, malaikat Jibril, bukan itu keinginanku. Tanyaku tanya malaikat Jibril, yang saya inginkan belum bagaimana keadaannya umatku setelah meninggal. Rasul elok mati, Nabi ingin meninggal, masih ingat tentang umatnya, masih berkata ummati, ummati, ummati. Betul-betul pemimpin, cintanya kepada umatnya cinta mati. Tidak akan pernah bakalan menyamai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agamanya lawan Nabi kita, dari gagal lain sangadina untuk mengikuti ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikisahkan ketika Rasul nanti di akhirat kemudian, ketika nanti di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan dengan berbagai macam bentuk, ada orang dibangkitkan seperti dengan kepala hewan, ada orang dibangkitkan seperti dengan kepala anjing, ada orang dibangkitkan seperti dengan kepala babi, ada orang dibangkitkan seperti dengan kepala tikus. Semua manusia pada saat itu bingung, tidak terjadi apa yang hendak terjadi. Maka datang sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Ibu-ibu kenal Nabi Adam? Halo bro, tahu Nabi Adam? Tahu Nabi Adam? Tidak kenal. Kemudian manusia ini menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, kamu kan manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Silakan kau minta segera agar dibuka pengadilan pada hari ini. Akan Nabi Adam, betul kuakui, saya manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Tapi ketahui cucuku, ketika saya
tak pernah melanggar yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah memakan apa itu? Buah kulli. Karena saya punya kesalahan itu, saya dilengsarkan, saya disuruh keluar dari surga. Dengan itu, saya berdosa di hadapan Allah, sakit berdosaku. Dengan itu, saya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kau menghadap kepada nabi-nabi yang lain. Tidak bisa, Pak. Diulih. Nabi Adam menghadap lagi kepada nabi yang lain tidak bisa. Nabi Yunus tidak bisa. Nabi Ibrahim tidak bisa. Terakhir Nabi Isa juga tidak bisa. Cuma satu yang diminta, yakni yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kamu kan Nabi, kamu kan diutus oleh Allah sebagai penghasil sinar alamin. Silahkan kau minta segera agar dibuka pengadilan pada hari ini. Maka dibuka pengadilan pada hari itu. Alhamdulillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penghasilan dibuka pengadilan pada hari itu. Maka berkata sahabat pada saat itu, ya Rasulullah, apakah kau akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat kemudian? Ilmu mana kemudian ada syafaat? Maka dia minta dia yang mana? Maka dia minta engkau matu umatku. Ia mengakui sebagai nabinya, justru saya tidak akan pernah mengakuinya. Tasir bisa baik. Siapa dia ya Rasulullah? Ada tanda kata Rasul yang akan mengaku sebagai umatku. Insya Allah saya juga akan mengakuinya. Siapa itu kata Rasul? Yang pertama kata Rasul, ketika umatku ada tanda di dalam jidatnya, tanda sebagai tanda berzina, dan itu sebagai tanda dia memperbanyak air wudhunya. Kemudian insya Allah dengan kata sekai dia sendiri, dengan kata sekai dia sendiri itu masuk pajak. Ini intinya Pak, perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik pertama sampai ke langit ketujuh, langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekada lain sanadina untuk menerima rezeki sembahyang. Justru ini juga yang paling banyak dipercayai oleh orang beragama Islam. Justru ini juga yang paling banyak dilihat oleh orang beragama Islam. Pak, kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa, malasai, tidak usah berpuasa. Gugur kewajiban. Bersedekah, ada yang mau ada janda, tidak usah bersedekah. Gugur kewajiban. Tapi sembahyang kita ada alasan tidak bersembahyang. Betul tidak? Tidak ada alasan orang tidak bersembahyang. Agar asal kira-kira Ustaz, dia nama sembahyang dari Ustaz, apa sugi dari kaya katanya Ustaz, makanya kita tidak mau sholat. Kalau kita berbicara tentang sugi Pak, dia pakai sugi Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya Nabi Sulaiman alaihi salam pekaranannya saya, pekaranannya 1 hektar terbuat dari emas dan permata. Nabi Sulaiman alaihi salam sugi dan tidak pernah berhenti sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia biasa-biasa saja. Jadi bagi orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, jangan pernah kita lihat mau dibilang. Kadang ada orang kalau ada di sedikit kekayaannya, cedek-cedek di sugi genang, pada ente di panas 4 tahun. Betul ya? Nah, kungkal apa sih? Nah, makanya harta itu, jadikan harta itu untuk mendekatkan diri di hadapan Allah. Makanya salah cuma itu kalau ada berkata bilang Ustaz, kalau begitu Pak tidak usah kita memperbanyak harta. Ada di pemikiran orang Parania sama beda kali gunanya. Salah. Kalau paham saya boleh memperbanyak harta, boleh memakai orang Parania kalau harta boleh dikasih banyak. Cuma perlu pilih ya rohani orang Parania kalau ini tentu itu haknya harta terhadap kita 3 ji. Yang pertama kata Rasul elok dipakai mantri hanya untuk dimakan. Yang kedua kata Rasul hanya untuk menutup orang memberi pakaian. Yang ketiga kata Rasul elok tidak sedekah. Dia hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah dimakan. Jadi ibu kalau mau dimakan makan memang yang enak. Anda ini contoh kontrol saja. Azizam perlu saat ayat Al-Quran ini umpamanya. Nah, harta mau dimakan. Yang kedua kata Rasul yang akan hilang yaitu yang kita berikan hanya untuk menutup orang membeli pakaian. Ini membeli pakaian. Jadi ibu kalau mau beli pakaian mahal, beli pakaian mahal Pak. Dia berkata, bagaimana Ustaz kalau tidak cukup cicil dulu.
sejilat. Ya, cuman saya peringatkan bagi perempuan kalau kita membeli pakaian, ya kau nak kenai. Pak biasa tu kalau kita pakaian maupun raya itu biasa dia nak kena. Nampak rasa bisa dikurani. Manakah pakaian dia nak kena kasih dia biasa ini dia apa? Dia wajib biasa. Seluruh di tengah TV nama sikun. Astagfirullah. Di tay mabon malu sakit. Di tay wasir. Mama khawatir. Wajah soalkan. Alhamdulillah. Coba semuanya berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta tadi yang pertama mau dimakan, yang kedua kata Rasul hanya untuk menutup aurat, yang ketiga kata Rasul hanya ingin disedekahkan. Kalau tidak sedekah, dia hancur dua. Yang pertama yang sudah kita makan, yang kedua pakaian kita robek maka tidak ada gunanya. Cuma satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menunggu kita nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Jadi usaha ini kan kita matang yang sih. Kada tahu orang nak berlalu ada kata beli motor ada ini. Biasa begitu juga. Sektor sekarang ni jadi orang desi menerocik deh. Tidak ada di sini toh. Alhamdulillah kalau itu berkembang kadang ada banyak. Kalau di sini tidak jauh apa. Iya, yang apa sedekah luar biasa. Allah akan kasih keberkahan buat kita. Sejarah mencatat depa gagal tahu sugi pak mereka orang parana banyak hartanya dia sedekahkan dengan Allah Subhanahu wa taala akan jatuh menjadi miskin. Justru yang paling banyaknya orang kaya masih justru 8 tahun semakin turun yang punya kekayaan. Kenapa? Keberkahan dalam kekayaan tidak ada. Berangkat nama sedekah dikara. Kenapa sedekah berangkat itu berkah. Mega masalah tak ada berangkat itu. Berangkat sedekah kuat. Banyak masalah itu hadapi himpunan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah itu. Anti berkah dan sedekah. Engkau salah. Seakan-akan diri disebutkan oleh Allah. Terapi dengan sedekah. Kuat. Berkah dan sedekah kuat. Mudah-mudahan engkau angkat sepunya penyakit. Jadi itu berkah itu. Bahkan ketika Rasul seandainya orang yang meninggal, seandainya yang mati, ingin minta kepada Allah, ingin dipatuhi Allah Ta'ala. Cuma satu permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Kenapa? Sedekah itu besar sekali manfaatnya ketika nanti dalam kuburan. Ketika sepi kuburan, barangkali sedekah akan memperlebar yang namanya kuburan itu. Ketika disiksa dalam kuburan, api neraka, api kuburan, maka barangkali sedekah menjadi air dan menjadi pendingin api kuburan. Barangkali sedekah. Ketika disiksa dalam kuburan, insya Allah akan menjadi Allah akan berikan keringanan berkahnya yang namanya sedekah. Jadi hikmah istirahat kita pada malam ini yang pertama perbanyak untuk bersedekah supaya kita sukses bukan hanya di dunia tapi sampai sukses kita di akhirat kemudian. Amin ya rabbal alamin. Nah, diperjalankan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama. Pada langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama naik langit kedua. Langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Dan langit kedua naik langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit ketiga naik langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit kelima naik langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit keenam naik langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Langit ketujuh menuju ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha kasih kita seorang manusia mukanya bersinar bagaikan rembulan, kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, kemudian didampingi 2 malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilai
mereka orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Ya begini Pak, barakah itu berkah. Jadi mau berkah Pak kehidupan, insya Allah perbanyak namanya air wudu. Pak waktu depan Pak pasti banyak air wudunya. Insya Allah berkah kehidupannya. Oke, alhamdulillah. Biasa kadang ada tanya, kenapa mesti Ustaz kalian naik dipakai ceramah? Dua alasannya ini dan masuk akal. Yang pertama ini mantap ceramahnya, yang kedua ini ganteng orangnya. Sakit gini. Mohon maaf, bukan kesombongan tapi memang kenyataan. Oke, alhamdulillah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi Pak dilihat oleh Nabi berbanyak air wudu. Jadi ini dari kelima barakah atau letak perbanyak tongik air wudu barakah itu. Bahkan sepernah baca kisah Islam itu ada seorang perempuan manusia tertua di dunia. Siapa umurnya 90 tahun, bukan 100 tahun, bukan. Siapa paling 145 tahun. Baru-baru meninggal 2013. Saya baca kisahnya. Ternyata apa pesannya sebelum dia meninggal? Itu dipesannya sebelum dia meninggal. Bila anakku sebelum beraktivitas anak, sebelum menjama kemudian anak, jadi dalam koyolo. Nah sama kui merasakan banyak Allah kasih keberkahan. Sampai hari ini saya tidak pernah merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Baru sakit ketika ingin meninggal umurnya 145 tahun. Bahkan saya pernah baca kisah Islami, ada juga pas seorang perempuan, ada anaknya penghafal Al-Quran anaknya. Berapa dia hafal anaknya? Berapa umurnya? 30 tahun, bukan. 20 tahun, bukan. 10 tahun, bukan. Berapa baik? 7 tahun dia hafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Diwawancarai ibunya, apa yang menjadi kebiasaan sehingga anak berhasil seperti itu. Dengan santai ibu berkata, tidak ada di sama dengan ibu-ibu yang lain. Cuma yang menjadi kebiasaan kepada saya, sebelum kupandai anakku, sebelum kupasusu anakku, makanya kayo wala barakah. Mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh dan salehah. Alhamdulillah, sampai hari ini anakku umur 7 tahun, apa Al-Quran 30 juz. Jadi ibu alhamdulillah barakah. Eroki pandai ananta, agende kiyolo, eroki pasusu ananta, agende kiyolo, eroki pandai bapakna, agende kiyolo, eroki. Sini-sini katanya. Alhamdulillah. Jadi berkah itu Pak, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya. Mudah-mudahan Allah jaga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa sehingga Rasulullah SAW memperjalankan? Karena dia punya masalah. Artinya apa? Itu yang namanya manusia. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Makanya sebaik-baik orang yang punya masalah adalah baiknya untuk menuju di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun permintaan kita, sebesar apapun keinginan kita, tanpa menyertai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin itu tidak akan pernah berhasil. Jadi dari rasa tahu sugi dia sembahyang. Agapi Ustaz, matanda dari jabatan Ustaz, matanda dari jabatan Ustaz, bupati deh, presiden Ustaz, makanya dia tidak mau sholat. Kalau kita berbicara tentang jabatan, dia patokan depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Amirul Mukminin, setingkat presiden saudara, bahkan Rasul yang pulih segala dosanya, dijamin oleh Allah Taala di surga. Nah, sembahyang Nabi tak ada kena betul. Tapi kata Rasul, jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi saudara. Jika Islam menjadikan dirinya dua sifatnya, nomor mate, jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika
Artinya apa? Jangan jadi pandang enteng seperti itu, tidak mustahil. Tidak usah kita bagi-bagi ke pariuji. Belum tentu, mungkin pariuji soe, mungkin pemotong soe, akan tetapi satu bulan dia akan datang kembali meminta taubat kepada Allah. Maka semua Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya itu kalau kita habis sholat, jangan langsung berdiri, baca begitu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Rasul, apabila dia habis sholat, kemudian sepanjang baca kita dulu astagfirullahaladzim sampai seterusnya, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun dia akan datang, maka Allah akan ampunkan dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Artinya apa? Bukan dosa masalah kita, masalah hari ini mau tidak untuk kembali meminta taubat kepada Allah. Orang yang penuh dengan kemaksiatan, dia nanti menghadap di hadapan Allah sambil berkata, walau tarati mujrimuna naki surusi tarabihim rabbana absarna wa sabina farjina na'mal solihan inna mungkinun, kata Allah. Ketika pada hari itu orang-orang yang penuh kemaksiatan dia menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata, rabbana absarna, aku telah melihat ya Allah, wa sabina, aku telah mendengarkan ya Allah, farjina mohon yang pengguna saya kembali meminta kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan engkau senantiasa berikan aku kesempatan untuk kembali pada sujud di hadapanmu. Tapi akan Rabbi Ta'ala sesatna alaihi soe tidak ada gunanya, karena kau diberikan kesempatan di dunia, justru kau tidak menggunakan kesempatan itu, maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Na'udzubillah, masih ada momen. Kita memohon kepada Allah, jadikan bulan Maret ini sebagai bahan evaluasi buat kita, jadikan bulan ini sebagai bahan ampunan buat kita. Kita ucapkan sebagai bulan penggugur dosa-dosa dan kesalahan, apalagi kita memasuki bulan Ramadan. Seakan-akan Rasul gambarkan buat kita, silakan Anda melakukan dosa 11 bulan yang lalu, silakan Anda membosi 11 bulan yang lalu, tapi jadikan bulan Ramadan ini sebagai penggugur dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal. Nah, sidang jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dilihat oleh Nabi. Kemudian dikasih minta minta seorang anak ini Pak dicelupkan ke dalam bara api, kemudian diangkat lagi, tinggal tengkorak saja yang kelihatan. Kemudian dicelupkan lagi, kembali lagi sempurna, kemudian dicelupkan lagi ke bara api, kemudian diangkat lagi, tinggal di tengkorak. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril, ini kasih ya malaikat Jibril. Siapa lagi itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, itulah gambaran umatmu Muhammad, seorang anak masih punya dosa kepada kedua orang tuanya, belum sempat minta maaf pernah meninggal. Orang seperti itulah yang akan mendapatkan ganjaran neraka nanti di akhirat kemudian. Nauzubillah. Banyak orang sekarang pahala terhadap orang tuanya. Ia untuk berhasil hari ini karena doanya orang tua. Ia untuk berhasil hari ini karena doanya orang tua. Ia untuk mendapat hari ini karena doanya orang tua. Ia untuk suami hari ini karena doanya orang tua. Karena pahala tak keluar dari teman-temannya. Karena ada peraturan hari dari teman-temannya. Banyaknya ada lalu keluaran pemilu lalu. Jangan harap ibadah kita akan diterima oleh Allah. Jangan harap sedekah kita akan diterima oleh Allah. Jangan harap ibadah kita akan diterima oleh Allah jika kita masih punya dosa kepada kedua orang tua. Wajib mohon dosa kepada Allah, tapi kembali minta taubat kepada Allah, insya Allah Allah akan ampunkan. Tapi kalau dosa kepada Allah, jangan harap. Jangan kita masuk surga Pak, baunya surga harap lagi. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya tetangga ya Rasul, tahajud dan tiap malam, rajin ke masjid, luar biasa dari jamaah ya Rasulullah. Cuma satu saja ya Rasul, dia pernah dipanggil sama orang tua, pura dia ke sama tuannya, mas supaya sunnah 3 kali dipanggil sama orang tuanya, dia tidak menjawab-jawab.
dilani. Bahkan ada seorang sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni Pak terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Kenapa dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi? Karena dia sangat sayang dia punya orang tua. Entah kematuan apa, sakit orang tuanya. Berapa tahun sakit? 1 bulan? Tidak. 1 tahun? Tidak. 5 tahun? Tidak. 20 tahun sakit orang tuanya. Catatan sejarah mencatat selama 20 tahun itu dia tidak pernah lupa untuk menyuapi orang tuanya 2 kali setiap hari. Cuma satu keinginan orang tuanya belum terpenuhi. Engkau mau kasih kematuan belum terpenuhi. Orang Yaman, orang Uwais Al-Qarni, orang tuanya pengen naik Mekah, minum di Mekah kasih, tapi dia tidak punya apa-apa. Saking dia sayangnya dia punya orang tua, dia latihan pada saat itu naik gunung, turun gunung untuk melatih pundaknya, bawa pasir supaya kuat dia punya punggung untuk melatih supaya dia apa dia punya orang tua, supaya dia ngerek teman-temannya. 2 bulan dia latihan, alhamdulillah merasa kuat. Makanya dia apa dia punya orang tua. Perjalanan pada saat itu Yaman ke Mekah, Yaman ke Mekah 1 bulan, kemudian Mekah ke Yaman 1 bulan, PP 2 bulan. Dia apa dia punya orang tua. Pak Uwais Al-Qarni gagal dia apa dia punya orang tua. Setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dia punya orang tua. Setelah meninggal orang tua Pak, ketemu dengan Umar bin Khattab. Wahai Umar, saya punya orang tua sakit, 20 tahun dia sakit Umar, tidak lupa untuk menyopinya 2 kali sehari. Yang terakhir Umar, dia pengen naik Mekah, dia pengen naik Mekah, makanya saya punya orang tua. Perjalanan itu pada saat itu Mekah Yaman 1 bulan, kemudian Yaman ke Mekah juga dengan 1 bulan, PP 2 bulan. Buka baku Umar, gara-gara saya punya orang tua. Pertanyaanku buat Umar, dengan kebaikan itu 20 tahun saya jaga, pertanyaanku buat Umar, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua terhadap saya? Ada Nabi Umar, jangankan kau balas, jangankan kau balas setetes air susunya ibumu, kau tidak akan mampu balas kebaikan orang tua, karena memang kita anak tidak mampu balas orang tua, hanya bisa berbuat baik. Dengan coba mengkukui Pak, kurang ajaran teman-temannya. Saya di televisi ke anak panah-panah pengadilan teman-temannya. Engkau anak panah-panah panggilan teman-temannya. Bahkan saya di televisi Pak, engkau anak pada penggal leher teman-temannya, gede teman-temannya. Gara-gara katanya tidak diberikan motor. Nauzubillah misalnya tanda hari kiamat buat kita. Baru terasa jika takbir berjemaah, baru terasa jika takbir berjemaah ketika Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah, mungkin 1 tahun yang lalu masih ada ibu bersama dengan kita. Bapak mungkin 1 bulan yang lalu masih ada bersama dengan kita. Tapi malam ini Pak, karena anak ingin melihat ibunya hidup, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Karena anak ingin melihat bapaknya hidup, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Kenapa? Meninggal lebih dulu. Baru terasa jika ibu telah tiada, baru terasa jika bapak telah tiada. Allah tidak berasa lagi rasanya kematuan. Baru timbul penyesalan. Sebelum tinggalkan ibu, sebelum tinggalkan bapak, cium tangannya, minta ridhonya. Mudah-mudahan dengan ridho itu Allah kasih berkahan buat kita. Dengan mudah-mudahan dengan cium ridhonya kita menjadi pemimpin di wajah ini. Mudah-mudahan dengan minta ridhonya Allah angkat kita punya penyakit barakah dari segi ridho dan segi kemampuan. Dan saya yakin Pak begini, karena doanya saya punya orang tua. Saya Pak kalau kuceritakan kisah ketika di pesantren, saya Pak 9 tahun pada pesantren, tidak pernah dijemput sama orang tua, hanya 1 kali, itu pun dia tidak bermarah. 9 tahun saya di pesantren tidak pernah dijemput sama orang tua. Tapi itulah, saya yakin, aku yakin dengan doanya orang tua Pak Mega dan dengan barakah. Waktu Bapak masih sekolah di pesantren, maka semua dari kota balik, tapi pada aku Mas bagus bermasalah yang kering, daripada kasih kering bukan dia kasih di pasang minyak. Masih bagus bermasalah begitu, kalau tidak ada kalau nasi dimakan. Masih bagus bermasalah di nasi, ada boleh kan ada yang puasa. Tapi ada itu memang kalau kawaki pada si mangkok di atas patu si, dia kagak pada kona, cat kuning berenang, si itu matanya dia pergi di mana, sebelumnya semua matanya dia pergi di mana. Biasa mereka harus minta doa sama Allah sambil meneteskan air mata.
amanah kau kekuang, ahli paparan kekuang. Mudah-mudahan dikasih banyak hikmah di balik kesabaran ini ya Allah. Tapi tidak penting daripada itu, mudah-mudahan dikasih teman lagi. Ya tadi itu ya kalau kita mampu jika boleh ingat di belakang dan tahu ke ahli ya Allah. Al-Ahya minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qabil hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rizqan wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wal afwa lil hisab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan lana wa liwalidayna. سلام عليك يا رفيع الشام والدرج عطفة يدي رات العالمين يا أهيل الجود